Oke, dilanjut Pak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai untuk kegiatan ruang kolaborasi kelompok A dengan membukanya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mendiskusikan tentang program yang berdampak bagi murid. Di sini nanti kita akan menentukan program yang akan dikembangkan, bisa program kulikuler, intrakulikuler, kokulikuler, dan ekstrakulikuler. Kemudian kita menentukan jenjang kelas yang akan menjadi target. Terus kita melihat lagi 7 karakteristik tadi yang akan disampaikan atau dibawa dalam program kita ini. Kemudian di sini nanti kita memilih minimal satu dari 7 karakter tersebut. Kemudian kita nanti mendiskusikan program atau kegiatan apa saja yang bisa dibuat untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, arif, dan bijaksana. Sini nanti kita bersama-sama berdiskusi, bisa nanti mengambil salah satu dari program yang sudah ada dari teman-teman, atau mungkin kita menemukan program baru atau kegiatan baru yang sekiranya nanti bisa untuk kita terapkan atau kita laksanakan dalam kegiatan ruang kolaborasi kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, kita mulai saja langsung dengan menentukan kira-kira judul programnya yang tepat itu bagaimana. Monggo, rencana teman-teman bisa didiskusikan bareng-bareng. Mungkin ada pendapat atau ada usulan atau ada sudah jadi bisa disampaikan di forum ini. Terima kasih. Monggo. Nggih, Bu Erlian, monggo. Cek. Niki kira-kira bagaimana, Bu? Langsung atau kita satu-satu menyampaikan programnya atau langsung kita sepakati saja? Enaknya bagaimana? Cek. Monggo, Bu Dewi, monggo. Oke, terima kasih Pak Icul. Mungkin dari beberapa teman itu bisa menyampaikan usul program, kemudian kita gali, kita analisis apakah program itu sudah merujuk pada siswa itu bisa memberikan suaranya, siswa itu bisa membuat pilihan-pilihan. Jadi sesuai dengan bisa mengembangkan kepemimpinan murid. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada satu program apa gitu. Tapi kita analisis bersama, oh ya kita cocok gitu loh Pak. Nggih, Bu. Yang jelas programnya itu harus seperti itu, menumbuhkan kepemimpinan murid seperti tadi, voice, choice, sama apa tadi, gitu. Terus harus ada 7 karakteristik itu ya yang akan dikembangkan itu. Voice, choice, dan ownership-nya. Ownership, oke. Ya, angel sih. Ya, rasa memiliki. Ya, itu mungkin yang 3 hal penting di dalam satu program itu. Mungkin dari pengalaman teman-teman, mungkin ada program yang sudah ada 3 hal itu bisa disampaikan.
Kalau tadi kan saya contohnya tadi kewirausahaan, contohnya itu mungkin dari teman-teman bagaimana? Gitu. Ada hal yang pernah dilaksanakan atau mungkin baru angan-angan kah? Tapi ada 3 hal itu. Paling enggak ada itunya. Yes, ya. Yes, siap. Monggo teman-teman mungkin ada yang punya gagasan program atau program yang sudah berjalan atau usulan ide. Mbak Desi, monggo. Biasanya idenya cemerlang ini biasanya. Nah. Oke, Pak Ijul, Bu Dewi, dan teman-teman yang lain. Ini kalau yang sudah pernah dilakukan ya di sekolah saya itu untuk P5 cerdik mengelola sampah. Jadi anak-anak itu diajarkan dari mana asalnya sampah sampai tahapan akhir sampah itu kemana. Jadi kayak semacam itu menelusuri jejak sampah mulai dari muncul sampai endingnya kemana. Terus diajari cara pengolahannya juga. Kalau sampah yang basah itu manfaatnya untuk apa, sampah kering untuk apa, seperti itu. Jadi dilakukan pembiasaan di sekolah. Itu namanya apa itu? Detektif sampah. Jadi detektif sampah itu anak-anak tiap hari Jumat digabung dengan kegiatan itu Jumat bersih. Anak-anak dikasih kantong kresek merah itu tiap satu kelompok gitu untuk memungut sampah yang belum pada tempatnya. Diajari untuk memilah mana yang bisa dimanfaatkan, mana yang harus masuk ke tempat pembuangan akhir. Itu yang sudah pernah dijalankan dan masih berjalan tapi ya beberapa kelas saja, kelas atas. Gitu Pak Icul, teman-teman. Terima kasih Bu Desi. Satu ide dari Bu Desi yang monggo Bu Dewi, monggo. Enggak menanggapi dari yang disampaikan Bu Desi tadi, luar biasa itu ide program yang luar biasa juga. Mungkin bisa dianalisa kira-kira yang itu wujud kepemimpinan murid ya, itu mungkin kita analisa bersama apakah sekiranya kegiatan itu ada, terus mungkin itu sampai ke pengelolaannya enggak Mbak Desi? Mungkin dari sampah tadi kan ditelusur dari mana, terus kemudian sudah teridentifikasi, oh ini sampah, terus sampah itu sampai ke pengelolaannya mungkin di-recycle atau dibuat daur ulang menjadi barang yang bagus, itu ada kegiatan seperti itu, tapi barangnya itu sesuai dengan kemampuannya anak-anak sendiri. Jadi bukan kita yang menentukan, tapi anak-anak yang oh ini tak jadikan bunga, oh ini tak jadikan mainan, seperti apa. Iya. Oke, menanggapi Bu Dewi. Nah, iya itu ada juga untuk pengolahannya, tapi hanya apa ya secara sederhana gitu Bu Dewi. Kayak yang sampah apa itu daun ya, daun yang kering itu anak-anak ambil, kemudian saya perintahkan untuk membuat kolase, di mana saya memberi contoh terlebih dahulu bahwa sampah yang mungkin pada umumnya orang mengira ini tidak berharga, ternyata bisa dijadikan kolase karena sesuai apa itu fasenya ya Bu. Jadi itu saya minta untuk buat kolase dari daun kering. Terus kemudian ada lagi kalau yang sampah itu sampah plastik. Sampah plastik sebagian masuk ke itu apa? Kan selama ini kan sampah plastik kayak botol-botol minuman itu dibakar ya. Nah, itu sebagian karena kita hanya membutuhkan sedikit saja untuk apa karya seni, itu sebagian dikumpulkan dan di apa tampung oleh pengepul di mana uangnya nanti itu masuk ke uang kas kelas masing-masing. Kemudian kalau yang untuk kerajinan yang sampah kering itu semacam tudung saji, terus apa ya, mainan-mainan simpel seperti itu hiasan bunga dari apa botol plastik kayak gitu.
Ya semampunya anak dikelola secara sederhana. Mungkin ini penerapan seperti ini kalau di tingkat SMP atau SMA mungkin bisa lebih excited gitu ya. Tapi kalau di SD ya sebatas itu karena tidak ingin membebani murid dengan nanti biaya yang membengkak begitu Bu Dewi. Oke. Di tingkat SMA, SMK ini memang ada program dari cabang dinas. Ini jadi memang menangguh sebagai antisipasi bahwa TPA ini kapasitasnya semakin sedikit ya, sudah banyak sekali menumpuk di Kaliabu sana. Terus kemudian ada salah satu program di mana sampah yang ada di sekolah juga harus berakhir di sekolah. Jadi pengelolaannya bagaimana, yang jelas sampah itu tidak boleh dibuang ke TPA. Jadi sekolah harus bisa mengelola sampah itu, baik sampah kering itu dijadikan apa, kompos, sampah yang anorganik itu entah dijadikan apa. Itu sebenarnya ada program seperti itu juga, tetapi kalau di SMK saya belum ada realisasinya. Mungkin bagaimana dari teman-teman yang lain? Baik. Luar biasa. Monggo, Wilma. Nggak kedengeran, Bu, nggak kedengeran. Mic-nya belum nyala. Suaranya, Bu. Oh iya, mantap. Oke, baik Bu, saya menanggapi dari program yang disampaikan Bu Dewi ataupun Bu Desi itu sangat bagus ya Pak. Terus kemudian kalau di tempat kami itu untuk pengelolaan sampah memang saat ini belum berjalan karena saya juga belum tahu apakah ada program yang sejenis itu atau belum atau tidak. Sejauh ini yang hanya berjalan itu ya Jumat bersih, tapi hanya untuk sekedar membersihkan kelas itu saja, belum sampai untuk pengelolaan sampai recycle seperti itu. Kalau misalnya dari programnya Bu Desi untuk diangkat di SMK mungkin bisa, tapi untuk mengawalinya mungkin yang butuh untuk sosialisasi lebih. Saya kira kalau misalnya itu yang diangkat pun juga tidak masalah. Gitu. Dan program yang saat ini saya atau dengan tim yang lain sudah melaksanakan itu program literasi. Intinya kalau program literasi yang kami jalankan itu setiap hari Jumat minggu ke-3 kalau tidak salah itu setiap kelas itu anak-anak dibuat untuk berkelompok. Nah nanti setiap minggu itu setiap kelompok itu mengunggah hasil karya terserah itu baik puisi, artikel dan lain sebagainya di website yang sudah dibuat. Kita juga ada blogspot seperti itu. Terus nanti tugas kelompok yang lain itu hanya mengomentari. Sejauh itu program yang saat ini akan dijalankan, tapi juga belum dijalankan. Kalau dari saya seperti itu. Oke, siap. Di ini mungkin Bu Erlian, monggo. Ada. Oke Pak Icul. Iya Bu, di Bali. Apa ya kalau Buyuni di Bali. program seperti kebersihan itu biasanya dilakukan 1 bulan sekali dan itu rutin setiap Jumat. Setiap kelas itu punya spot masing-masing selain kelasnya ya, misalnya kelas 10, 11, 12 itu mereka dibagi lagi selain membersihkan kelasnya. Jadi misalnya dari 35 anak itu dibagi menjadi 2, separuh di kelas, separuh nanti di lokasi lain seperti lapangan, laboratorium, lokasi parkir, seperti itu. Dan selalu dilanjutkan dengan membawa bekal sehat atau telur rebus. Itu kita punya 2 program kalau di sekolahan. Ada semedulur itu seneng makan endok lur. Mereka itu disuruh bawa telur rebus dan nanti diikuti dengan minum TTD. Kenapa kok yang dibawa telur rebus? Karena
Untuk mengatasi stunting pada remaja, kita butuh protein, asupan protein yang tinggi. Makanya diambillah makannya telur rebus itu. Dan itu bisa diganti bagi siswa-siswa yang mungkin alergi terhadap telur atau tidak suka telur, itu bisa diganti dengan ikan atau ayam. Selain itu juga ada membawa bekal sehat dengan isi piringku, jadi nanti lengkap ada nasi, lauk pauk, dan juga sayuran termasuk buah. Itu juga rutin dilakukan sebulan sekali, jadi bergantian dengan semedulur yang tadi. Diikuti lagi dengan minum obat tambah darah. Terus ada lagi kegiatan market day atau bazar, itu kolaborasi antara P5 dengan KWU dilakukan 1 kali 1 tahun. Untuk sementara ini 1 kali 1 tahun diadakan sebelum rapotan, atau biasanya bertepatan sama pengambilan rapot itu ada bazar yang dilakukan anak-anak. Nah, itu yang melakukan kelas 10, 11, dan 12 semuanya melakukan kegiatan jual beli dengan produk yang mereka tentukan sendiri. Untuk P5 mungkin kita tentukan bahan-bahannya setiap kelas biar berbeda, nggak campur aduk. Nanti kalau ada yang sama, misalnya satu pisang, kelas satunya pisang lagi, kan kasihan, nggak terjual. Kebanyakan seperti itu. Jadi untuk P5 itu nanti setiap kelas ditentukan, ada yang bahan dasarnya pisang, ada yang bahan dasarnya umbi-umbian, kacang hijau, dan lain sebagainya. Tapi untuk kelas 11 dan 12 kita serahkan ke mereka pilih sendiri bahannya apa, dan biasanya juga berkolaborasi dengan orang tua atau pihak luar yang jualannya bisa diambil oleh siswa, dititipkan ke siswa tersebut. Kurang lebih seperti itu program yang di SMA 2. Oh, ada satu lagi, ini program baru dan belum ada 1 tahun, ini namanya zona zong plastik. Jadi tempat sampah yang ada di depan kelas itu tidak boleh terisi botol plastik dan gelas plastik. Jadi ada tempat tersendiri untuk mengumpulkan gelas dan botol tersebut. Jadi langsung dimasukkan ke trash bag yang warna hitam itu. Karena kalau dilihat selama ini yang memenuhi tempat sampah yang di depan kelas itu selalu botol dan gelas plastik. Jadi harus langsung dipilah ke tempatnya begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Erlian. Luar biasa sekali, banyak sekali program yang mungkin bisa kita jadikan referensi nanti. Saya kira kalau dari teman-teman tadi seputar sampah, ini bagaimana kita sepakati tentang sampah atau mungkin kegiatan yang lain? Monggo Bu Dewi. Oke, kalau penyampaian dari program-program oleh Bu Desi, Bu Ilma, Bu Elian, semuanya bagus-bagus ya, bagus-bagus semuanya. Tetapi kita seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin kita harus menganalisis kiranya mana yang di sini programnya itu ada sifat untuk mengembangkan murid itu bisa berekspresi, menghasilkan suatu produk yang itu benar-benar gagasan dari murid. Ya, dalam arti ini adalah suara. Kemudian di sini ada murid itu belajar sesuai dengan pilihannya. Dia diberikan kesempatan untuk menghasilkan sesuatu produk sesuai dengan keinginannya sendiri. Kalau mungkin dari sini dan yang terakhir ini ya, kepemilikan, dia merasa untuk memiliki ini. Kalau ini saya mungkin lebih condong juga ke ide literasi tadi ya. Jadi kalau Bu Ilma, kalau tadi saya dengar sekilas tadi anak-anak itu mengekspresikan sesuai dengan keinginannya ya. Kalau mau buat puisi ya puisi, kalau mau buat
Dengan pilihannya masing-masing ya Bu Ilmu ya. Iya, betul Bu. Tapi satu minggu itu targetnya hanya satu kelompok. Jadi misalnya satu kelas itu dibagi. Di situ ada 4 kelompok. Berarti nanti setiap kelompok dalam 1 bulan hanya membuat satu karya. Entah itu puisi, artikel, atau apa. Biasanya Kak, rencananya itu misalnya artikel itu nanti ada yang kita sesuaikan dengan tanggal. Misalnya kalau saat ini 10 November, berarti mungkin minggu ini artikelnya berkaitan dengan itu. Tapi kalau tidak ada tanggal penting, mungkin bisa untuk berekspresi sesuai. Jadi blognya pun itu disesuaikan, ada ragam, ada sekolah, ada apa gitu, macam-macam juga jadi. Tapi ini masih rencana belum Ya. aplikasi. Hampir mirip yang Iya. kemarin itu ya Bu, yang saya Nah, buat itu ya, iya hampir mungkin. miripnya. Oke, Heeh. kalau Tapi saya jenengan kan kan pakai saya, Google Sheet itu. Heeh. ya. Kalau Baru di belajar sini itu. itu, iya, blogspot itu Bu. Heeh. Gitu. Heeh. Itu sebenarnya. Tapi mungkin itu kan nanti mungkin itu gambaran awal ya, kita bisa modifikasi, kita membuat suatu program yang jelas mungkin basicnya ke situ maksud saya. Tapi monggo dari teman-teman mungkin kesepakatan kita bersama nggih niki nggih. Yang jelas kita juga dikejar waktu, mungkin kita ambil kesepakatan untuk memilih program yang mana yang jelas ini harus untuk penumbukan kepemimpinan murid. Kalau saya mungkin lebih tertarik ke pengembangan literasi, tapi mungkin kita modifikasi gitu. Nggak harus ngeplek-plek gitu, nggak. Kan kita bagaimana supaya 3 hal kepemimpinan murid ini bisa ada gitu. Oke. Mm-mm. Masih kita berarti temanya literasi ini. Monggo yang lainnya Mbak Desi, Mbak Erlian. Ada tambahan Mbak Desi pun untuk biar kita cepat arahnya itu jelas, kita sepakati aja literasi, nanti bisa dikembangkan dengan kegiatan yang lain. Artinya dari literasi tersebut hasil apakah yang akan didapatkan untuk siswa tersebut. Mungkin ada tambahan nih untuk literasi ini kita lakukan apa? Oke, setuju Pak Ijo, Bu Dewi. Nanti mungkin itu karyanya kalau sesuai dengan Bu Dewi kemarin kan karya kelas nih. Karya kelas itu mungkin nanti bisa di-link-kan, websitenya di-link-kan ke webnya perpustakaan atau webnya sekolah. Jadi setelah anak itu naik kelas bahkan lulus itu tetap terekam di sekolah. Jadi tidak terpisah karya kelas. Kalau dia lulus kan biasanya terbengkalai hilang gitu nggih. Mungkin bisa di-link-kan dengan webnya perpustakaan atau sekolah, jadi tetap terkondisikan, tersimpan dengan baik begitu. Mungkin ini kan jadi program sekolah ya, mungkin kalau kemarin kan program kelas. Ini dibuat program sekolah, tapi nanti yang mengisi itu adalah setiap kelas. Jadi setiap kelas nanti kita modifikasi bersama gitu loh. Oke. Terus ini mungkin berapa minggu, misalkan ini jurnal apa istilahnya kan membuat majalah ya, kalau dulu majalah mingguan atau majalah 2 mingguan berbasis. Kalau dulu kan cetak ya. Terus yang membuat hanya anak-anak jurnalistik itu. Kalau sekarang mungkin ini menjadi program untuk semua anak. Terus basicnya adalah program sekolah. Nanti menjadi tugas setiap kelas membuat suatu karya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Mungkin dibuat 1 minggu, kemauannya mau membuat puisi silahkan, mau membuat cerpen silahkan, bahkan kalau pengen mau membuat apa itu apa namanya jenenge iki sing gambar-gambar itu loh, kayak apa namanya jenenge gambar-gambar kartun itu loh, apa jenenge komik komik kan bisa ya gitu pripun. Oke. Aku tak buat itu.
Sehingga anu kan Fane program literasi. Langsung neng Canva apa ditulis di anu dulu aja? Ya, Soalnya Oh, ditulis besok, dulu aja, Bu. soalnya Di Canva. kurang 2 Iya. menit. Besok langsung presentasi. besok ayo sih no, sih tak buatkan itu Word, bentar. Google Doc. Yang pertama apa namanya? Yang harus kita isikan. Yes, siap. Apa judulnya Bu Dewi kemarin? Buat cerita kita, Bu Dewi. Diganti, maksudnya apa gitu? Ada ide kah? Belum ada ide. Lentera, kalau saya suka bahasa lentera. Ada kepanjangannya itu. Aja tekok kepanjangan ya urung roh. Pokoknya lenterase itu. Berarti yang materi baru ya. Menulis Materimu ya bagi Mbak Ilma. Angel Mbak Ilma. Kelas sebelah. Oh, kelas sebelah dah. Kok iso bocor? Langsung aja. Nah, di depanku. Angel. Depanku. Bukalnya tadi. Dari jam 12 tadi. Beda kelas, Mbak. Tak buat Google Doc ya. 254. Nama program, Angel, latar belakangnya. apa ya Pak Ijul? Sampai goleki Pak Ijul. Ini nama program, terus latar belakang, deskripsi programnya. Nah, seperti program tak sharekan ya. Sinyalku kok ya roto error ya. mendung nih loh ada. Ya iya dah. Angan gawe Google Doc, gak sanggup Google Doc gawe biasa. Langsung biasa. Maksudku ki ya sing gaul ngono lho. Alah. Ki besok lo kita presentasi. Nggih. Apa nih Pak Ijo? Oh, ini lengkap ya berarti. Yaitu sampai deskripsi sudah Bu, deskripsi program, latar belakang, deskripsi. Kurang tak ketik. Tuh. Ada nama programnya apa? Terus latar belakangnya. Nek, aku tak sing ngetik kan, ndang sapa sing anu. Nama. Ya. Nama program. Apa ngono ya. Ya. Terus deskripsinya, apa deskripsi? Latar belakang dulu, latar belakangnya. Ayo Mbak Ilma, apa sing bisa mengarang? Sithik ae latar belakangnya intine, yuk. Deskripsi program. Sik latar belakangnya sik di anu. Latar belakangnya. Iya, sebentar. Tadi udah para-para Kemampuan literasi. Kemampuan literasi rendah mungkin. Maksudnya intinya itu nanti dijabarkan. Masih rendah dengan masih rendah itu loh nilai apa namanya berdasarkan apa namanya nilai sama Rapor pendidikan. Oh, apa ya? PS apa? Aku digulai ya. Berdasarkan
menunjukkan bla 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 ngono ya. Nilai apa kan lo? Terus deskripsi. Ya, deskripsi. Terus Kakek Ya. berapa? Deskripsi terus tujuan. apa? Tujuan. Tujuan. Terus Pelaksanaan pelaksanaan program. Terus diagram itu. apa? Sing diagram itu apa? Diagram XY itu loh apa? Itu Jenjang kelas, Bu. Jenjang kelas yang ingin dijadikan target. kelas. Iku neng gak Ada neng itu. rincian pelaksanaan program. Oh gitu. Gak ro. Anu sing dijaluk piye kaya apa? Iya, Enak. Sing dijaluk piye nek ora Tentukan, ada tentukan jenis kegiatan atau program tersebut masuk intra, ekstrakurikuler, atau kokurikuler. Oke. Berarti kok kan yang pelaksanaan program iki apa yang deskripsi iki masuk Ini adalah kegiatan ekstra. Ya apa berarti nek aku kok kurikuler apa Intra apa ekstra? nek intra enggak Pak, nek intra Kayaknya ko. Nah intra kan KBM. Tapi kalau ini adalah gabungan dari semua mapel untuk menunjang bidangnya anak apa itu masuk ke Untuk menunjang itu masuknya ko. kurikuler. Ya. Mm-mm. Nah, ekstra kan enggak toh karena Enggak. ini kena ekstra biasanya kan anak yang mau apa di situ. Kalau ini kan semuanya, semua siswa tapi perwakilan kelas gitu. Berarti ini adalah program kokurikuler ya. Ya. Jenis programnya kokurikuler. Terus yang diminta lagi ini apa nih? Jenjang kelas yang targetnya, jenjang kelas targetnya apa? Apa? Semua kelas. Semua kelas. Iya. Semua kelas. SMP, SMA Berarti kan SMK bisa. ya? Di Yang SMA. SD. Iya, SMA, SMK. SD Oh. bisa kayaknya. Teksnya Ya, kan tapi- lebih disederhanakan. Kalau di Iya. web mungkin kurang itu ya. Pakai apa kemarin? Di pernah cerita itu. Pakai stick note apa-apa itu kalau SD. Anu enggak maksudnya program ini aja kita maksudnya tujukan kemana gitu. Di Untuk SMA, SMK. SMA, SMK aja ya. Enggak apa-apa. Ya. SMP bisa mestinya. Masih Iya, bisa. SMP kan bisa. Nah, Heeh. Anu saiki ki ayo. Mengapa kok ini disebut kokurikuler? Karena menunjang. Kegiatan ini menunjang kemampuan anak. Aja anak. Peserta didik. Yang gak apa-apa murid enggak kakean murid di bidang literasi. Kegiatan ini tidak berbasis anggota, tidak berbasis anggota ya. Tetap Individu berarti Bu Dewi nggih. untuk tetapi diwajibkan untuk semua murid. Diwajibkan untuk semua murid. Terus merupakan adalah program kegiatan dari beberapa terus deskripsinya piye? Ya, ini sudah masuk deskripsi toh? Belum? Iya, Bu, pokoknya ditulis ngono. Oh, ngonten. Heeh.
Pelaksanaan. Ini berupa pembiasaan atau masuk ke pelaksanaan untuk area SMA SMK ya. ya Apa nulis jenenge? apa ya? Target dilaksanakan di mana? Apa tempat pelaksanaan apa? Nanti ada sendiri Bu itu untuk nengarani. Engko nanti kan ada jenis kegiatan apa, jenjangnya apa, terus tujuannya apa. Lah, ngisore lagi apa deskripsinya. Dhuwure iki apa? Dhuwure deskripsi apa? Dhuwure deskripsi yaitu tadi apa nengarani itu loh Bu. Apa mau jenenge? Tujuan. Latar belakang. Latar belakang. Latar belakang saya tulis di kolom chat, Bu. Jenis kegiatannya kokurikuler, jenjangnya. Jenjang. Sidik-sidik, Pak. Tujuan terus jenis kegiatan kan sudah jenjangnya. Ya, latar belakang. Terus tujuan, terus ini kelihatan tas yang aku nulis nih. Siap. Terus bertujuan apa? Apa jenjang ya? Apa jenjang yang di apa? Sasarannya itu ya. Jenjang sasaran. Jenjangnya ya apa dengaran itu? Yang target sasaran. Jenjang kelas target. Sasaran. Sasaran apa jenjang? Jenjang kelas yang menjadi target neng LMS nih. Jenjang kelas jenjang sasaran ya, Pi. Matematika. SMA SMK kelas 10, 11, 12 ngono ya. Terus jenjang sasaran apa? Tujuan apa untuk murid. Terus nggak contoh. Alure. Mbak Irma. Nulis nang. Mbak Irma ngejeli belakang. Iya, di kolom chat, Bu. Oke, enak Mbak Il. Oh, lagi. Wes. Bisa. Wes. Langge connect. Angel mun dengar. Terus 7 karakteristik yang di lingkungan yang ditumbuh kembangkan. Pemimpinan murid itu 7 karakteristiknya itu apa? Angel bentar ya. Angel ini. Minimal milih 1. Apa ya itu kan? Berjenjang sasaran terus apa neh ngike? Itu melihat kembali 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kemampuan murid, minimal pilih 1. Iki deskripsi iki kokurikuler ini apa enggak masuk apa? Kokurikuler masuknya di apa jenis kegiatan atau jenis kegiatan jenis kegiatan no. Kokurikuler program tak pindahin on. Terus mari kuwi itu lagi memilih 7 karakteristik itu yang diambil yang mana? Apa itu 7 karakteristik wi? Nah, itu apa masalahnya? Apa tuh niku 7 karakteristik? 7 karakteristik. Ini misalnya misalnya saya ingin membangun lingkungan sekolah yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Ini contohnya. Apa maksudnya? Apa ya gitu kalau kita buat ini pelaksanaan programnya bagaimana? Iya. Pelaksanaan program kan masuk di deskripsi nanti itu. Neng deskripsi nih.
Oh, maksudnya awal dhewe buat ini dulu aja ini Oh, programnya. kerangkanya itu ya apa? Ah, Alurnya bagaimana? alurnya piye, heeh. Ayo piye, Masuk saka awal yang nomor 6. saka awal piye? Kegiatan ini dilakukan pada jam pelajaran atau pada pelaksanaan di luar jam pelajaran. Yang masuk Wingko. Contohnya kan ini, contohnya ini. Yang pertama, sekolah membuat website. Iya, Mbak. Bisa Bu, sekolah membuat website atau blogspot itu. Membuat Blogspot apa? Blog atau website ya. Bukan juga. Website aja. Ya. Website enggak ya website sekolah toh? Heeh. Kalau blogspot kan yang nggak berbayar itu loh Bu. Sih enggak Blogspot berbayar. itu gratis dan biasanya Blogspot itu individual ya Bu Ilma ya. Ya, yang Artikel lelang personal. itu. Iya, personal. Tapi bisa komennya itu sih tujuannya. Komennya, di situ bisa Biar- komen-komen. Kalau di website nggak ada kolom komennya ya. Ya, berarti Ya, kiai Bu. sekolah membuat blogspot Lentera, Bu, ngono ya. Terus piye? Setiap kelas Berarti yang membuat sekolah ya ini, wadahnya ya. Wadahnya membuat sekolah. Iya, Bu. Sekolah. Iya, Pak. Berarti anak ya, dari kelas itu tinggal toh mengirimkan file toh. Terus yang Iya, mengirimkan file. toh. Setiap kelas Mengirimkan file. mengirimkan filenya toh ke adminnya kuwi toh. berarti ada adminnya ya ini ya. Ada mestinya. Ada Pak. Dan ada siswa OSIS yang menjadi admin ya, siswa ya. Dan ada siswa, iya OSIS ya biasa nih. Pengurus aja siswa. Berarti kegiatannya, ini kegiatan berarti siswa itu sebagai pembaca atau penulis? Membuat. Oh, pembuat. Setiap kelas. Oh iya ya, bisa itu Bu, bisa itu Bu. Di bukan mengirimkan karya. Setiap seminggu sekali apa berapa minggu sekali? Seminggu sekali cukup, Bu. Atau kemepetan? Kak Popo, seminggu sekali. Iya, seminggu sekali. Bisa berupa apa ya? Cerpen. Bisa berupa cerpen, bisa artikel, apa tadi? hasil karya ilmiah, Karya ilmiah, poster, infografis, komik, karikatur, karikatur. video. Video apa? Anu aja atau video apa? Apa ya? Video praktikum gitu mungkin Pak. Jadi Video mereka materi-materi diupload itu. di apa? Apa ya? Video nek blogspot iku. Bisa ya video blogspot ya? Linknya dimasukkan. Iya, link bisa. Linknya. Dari YouTube dilingkan ke blognya itu.
Video vlog jenenge. Iya. Ya, vlog Video bisa kalau pembelajaran itu aja, Kak. Video pembelajaran. Ojo bahasa Videonya Inggris kan percakapan gitu ya bisa. percakapan, contoh percakapan bahasa Inggris, contoh percakapan dari bahasa Indonesia mungkin, Ya, video-video Namanya praktikum, biologi. video belajar. Video apa? Pembelajaran apa belajar? pembelajaran. Dukung. Pembelajaran. Ini dapat tugas dari guru membuat video lah, terus di upload di situ. Heeh. Sudah? Apa lagi? Ini ya. Udah. Oke. Oh, ini kan kelas. Kelas itu nanti yang ini bisa individu atau bisa kelompokan. Misalkan cerpen, puisi itu individu atau kelompok? Itu mungkin bisa disepakati tiap kelompok, Bu. Jadi misalnya ya tanggung jawabnya ya per kelompok itu. Misalnya minggu ini mau tema apa, nanti yang buat si A atau si B, nanti minggu depannya apa gitu. Kesepakatan kelompok. Gitu gimana? Sih. Teknisnya misalkan ini kan nggak setiap minggu setiap kelas harus mengirimkan itu toh. Misalkan ini dijadwalkan. Ini Ya, kelas bisa. 10A, ini kelas 11A, ini kelas 12A. Jadi setiap jenjang, setiap minggu itu secara bergiliran. Kemudian di dalam satu kelas itu dibentuk kelompok misalkan menjadi 6 kelompok. Jadi harus ada 6 karya. Ya, Satu bisa, kelas Bu. itu karya. Cukup ya? Cukup, Nggak Bu, terlalu cukup. banyak, nggak terlalu sedikit Oke. ya? Yang lain kan nanti tugasnya mengomentari. Maksudnya semua Iya. maksudnya semua maksudnya dari kelas lain bisa mengomentari. Bisa. Iya. Gitu ya, teknisnya piye? Gitu ya. Iya, Bu. Gitu aja, Bu. Biasanya piye ya? Memberikan umpan balik. Si urung, per kelas setiap minggu biasanya gitu. Setiap minggu per jenjang kelas dibuat bergantian. Bahasanya iki piye to? Dibuat jadwal. Ya, diberikan jadwal mengupload atau dibuat jadwal membuat karya gitu. Setiap minggu per jenjang 10 gaya kalimatnya loh, angel mendah. 11 per jenjang dijadwalkan satu kelas yang akan mengupload atau memberikan karya, mengupload karya dan di setiap kelas dibentuk 6 kelompok yang menghasilkan karya. Bisa dipahami purai kalimatku? Per jenjang dijadwalkan satu kelas yang akan mengupload karya. Misalnya iki kan misalnya kan November, Kelas 9A. November minggu Kelas 1. Ya, minggu 1. Ini kelas 10A. Terus 11A, 12A. Terus November minggu 2 iki engko jadwale kelas 10B. Berarti ini kata-katanya, Bu. Kuwi kata-katanya piye? Setiap kelas mengupload karya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ini loh. Nah, Ini kok maksud kuwi. Kan
Itu Iya toh? itu tugasnya per kelas kan itu, per kelas kan Iya. itu. Ya, nggih. Heeh. Setiap kelas diwajibkan mengupload karya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Di mana? Nah, Masa ngono ini ya sih? kalimat Pripun. akan mengupload karya sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Apa, Po? Lah pripun? Lah Yang ditentukan. Yang ini ya. iya. Iya, Pak. Kau apa? Betul. Lah pripun? Iya, betul. Terus iki perjenjang Nah, dijadwalkan. Iya. iya. Heeh. Misalkan satu kelas anggap melompat karya. Nah, Oke. Berarti niku dibentuk 6 kelompok satu kelas. Berarti 6 kelompok Iya. itu semuanya ngupload nanti ya. Apa? Satu per kelompok nanti ngupload berarti. Iya, memberikan file ke admin. Oh, berarti enggak per kelas, berarti per kelompok dalam satu kelas itu. Iya, Pak. Berarti contohnya kan nek niku berarti jadi satu kelas itu ada 6 kelompok. Berarti yang Betul. menyetorkan itu ya 6 tugas itu ya. Satu kelas menyetorkan 6, berarti satu minggu itu ada 6 ping telu biro. 18. 18 kali. Pakai ora. Adminnya jelas angkat tangan we. Ampun. Adminnya ya wali kelas dulu, Pak. Wali Pripun? kelas. Iya, tahu nanti Pripun? Enggak Berarti langsung dianya. ini harus ada keterlibatan kolaborasi guru lo juga loh ini. Guru dan iya tadi. mestinya. Jadi nanti kan di sini enek apa? Enek indikator ini ki. Iya. So, apa ini? Wali kelas memantau. Betul. Nah, wali kelas memantau. Memantau setiap karya di kelasnya gitu Bu intinya. Karena enak cuma 10 kelas kan 10 minggu per 10 minggu. Enggak harus kan? Oke, hitungannya gitu. Enggak berat lah maksudnya. Wali kelas memantau hasil karya anak. Apa proses Bu. Proses dan hasil pembuatan. Astagfirullahaladzim. Proses pembuatan karya anak. Karya murid. Terus, peneh. Terus karya murid disetorkan kepada admin. ya, terus dari admin web blogspot tadi untuk diunggah. Disetorkan. Halo sayang, pada admin. Admin itu pakai burung. Karya murid disetorkan pada admin. Admin ini ya tulisannya. Oke. Admin Terus? biasa. Terus dan admin akan mengupload di blogspot. Betul. Jam 11. Admin upload karya. Terus, wes ya. Murid lainnya diminta untuk melihat dan mengomentari. Ya, memberi umpan balik itu tadi yang seluruh murid ya. Seluruh murid diminta untuk memberikan umpan balik atau komentar ya. Iya, betul. Sebelumnya membaca. Ya, disuruh memahami dulu, membaca dan memahami itu. Diminta untuk membaca dan memahami. Link apa tadi? Link Memberikan umpan balik atau komentar. Ya, oke. Oke, sip. Mantap.
Ini kena penilaiannya enggak? Ya bukan kalau saya bukan penilaian, mungkin pemantauan oleh guru. Enggak, maksudnya mungkin karyanya ada penilaiannya enggak? Misalkan 1 minggu itu kan ada 18 karya. Terus kita apresiasi, diberikan karya minggu ini karya yang terbaik. Jadi boleh enggak seperti itu? Mungkin program ini. Jadi mungkin mungkin bukan kita guru yang menilai, tapi dari murid lainnya. Dari murid lainnya untuk kita kayak kan seperti itu kan memberikan pilihan juga ya, mau. Oke. Nah, terus nanti rubriknya untuk pemberian penilaian itu ditaruh di mana? Maksudnya di komenan itu atau ada semacam apa ya? Semacam kuis karya 1, karya 2, karya 18, terus diberi mana pilih yang dipilih sebagai karya terbaik. Kayak gawe voting ngono loh. Oh gitu. Berarti Bisa ora? Pripun, Mbak Desi pripun? Bisa nggak Mbak? Mbak Desi mungkin maksudnya Mbak Desi. dibuat apa namanya karya terbaik minggu ini gitu, bisa dilihat dari banyaknya viewers, like atau komentar. Berarti karya minggu ini nanti di penghargaannya untuk minggu selanjutnya, soalnya nanti kan dilihat itu kangelan pura, drop view, komentar mungkin kangelan pura. Wih dibuka so apik lho Wi. Dan ini enggak ya ya ngono gak apa-apa, Mbak. Yalah enggak kan program saja kan nanti programnya kan yo Awalnya dhewe gawe sosokan ngono ya. Ya, karena muridnya itu ya itu loh, haus akan ilmu terus di akhir minggu dilihat rating. Ngeri lagi. Dilihat rating apa kan? Viewers, Sama like, subscribe, viewers, like Terus ada view ya. atau dari komen. Mbak Des. jauh lagi programnya. Next. Komen. Viewer WER ya. Iya, penonton. Viewers. Viewers GS berapa tuh? Enggak mau. Ini PWS kok kan? Comments viewers Enggak usah pakai S, enggak apa-apa. cek bahasa Inggris ki lho. Iya. Kan essay ora iki. Sebenarnya lebih dari satu kan essay. Iya. Paham? Like and comment. Iya, oke. Kena ngupload nang TikTok kono kira-kira Aku ya kan. Film. Dan yang paling banyak kok karya yang paling banyak mendapat yang karya dengan rating paling tinggi. Kok mendung. Dek aja dolanan HP. Ya, gluduknya teko niki. Tinggi akan menjadi yang terbaik ngono ya. Wis. Jadi ben gak ben gak ngawur gawe karyane iki ben gak ngawur. Ada tindak lanjutnya itu loh penghargaannya. Yo. Wes saiki sing ditekokne piye neh, Pak Ijul? Wis ngene ya. Program iki pelaksanaane. Iya. Ya, Bu. Yang itu apa? Y itu. Oh ya XY. XY itu. Mengapa? Tahu, Pak? Mengapa? Jelaskan alasan kelompok Anda memilih program ini. Kok ini malah? Itu masuk latar belakang bukan? Latar belakang ya berarti ya. Oke, berarti Dimasukkan masuk situ, XY, enggak masuk apa-apa. XY. Masuk XY. Apa XY iki apa?
X iki kaya ngeten iki lho. Sing tabel. Duh, bingung aku. X ki apa, Y ki apa? Sing tabel Untuk kan itu. menekan choice itu Bu. Bunder itu loh, Bu. Hmm. Lingkaran apa itu namanya? Nang apa lu? Aku gak Di moco. tadi di ruko tadi loh. Ini saya nyari. Enek sing aku tak turut sik koyo apa contohnya tak anu ya. Ya, ya. Sik Ini mencari-cari, Bu. Mencari-cari. Iki. Alah mikrofon. Mikrofon. Koyo apa? Aku tak stop sik. Sik. Iki lho, Bu. Kaya iki lho, Bu. Adik jedulanan HP. X itu yang jelasnya ini begini. Aku tak stop sik sampean sing share ngono Pak ya. Saya nge-share. Ya. Ya, Ya, nggih. oke tak stop sik. Suara pilihan lah, menjelaskan masing-masing itu loh, Bu. Suarane iki sing piye? Pilihannya iki sing piye? Nah, yo pemilihan iki sing piye? Nah, itu loh. Yo. Yo. Ndak gawe kalimat no. Oke. Suara. Suara sebentar sambil nyari. Ya. Nyari contoh. Ya sapa ki sing gawe kalimat suara ki piye? Ini suara berarti memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan Di alon-alon toh. untuk mengekspresikan atau memberikan Alon-alon pada murid untuk mengekspresikan kan menuangkan ide itu loh, Bu, menuangkan ide loh. intine iki kayak gawe puisi, gawe cerpen iki terserah ngono to. Bener ora toh? Bener ora toh? Iya, Bu. Sesuai kemampuan dan minatnya. Ya. Ya toh. Iya, bener. Ya toh. Terus itu sing memberi komen dan memberi nilai tadi loh, maksudnya apa, memberi komen umpan balik kata-kata ini ya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat, apa ya? Ya memberikan komentar. Iya, berkomentar dan berpendapat. Siapa? Kata-katanya ya. Iya, Mbak. Tolong. Komentar. Mbak Ilma, monggo Mbak Ilma. Dengan yang kata-katanya lancar itu loh. Intinya gitu. Intinya ada murid yang mengekspresikan pendapat, karyanya ada murid yang mengomentari. Yang memberikan ruang atas kemauan murid. Oke, sini. Dari dulu itu tuh.
enek blogspot iki enek berapa kali like berapa kali kok iso ta? Bisa ya Bu, adminnya bisa lihat. Aku ora tau gawe. Paham. Anggap Bisa aja ya? bisa Bu. Bisa. Dia mendapatkan view berapa, dia mendapatkan like berapa iso ya? Tidak tombol ngono Di iso ya? adminnya itu bisa. Nggih. Kelihatan aku punya blog zaman dahulu kala. Oh, oke. Ini suara ya. Terus choice. Lebih pada karo choice pilihan nih nek awake dhewe pengen milih apa wae gak choice ya. Tak bingung aku. Aku jerone piye iki gong patekane lho Bu blog iki mare. Umpama kita masuk terus akses yang kita dapat apa kan gong. Nek web sekolah terlalu anu ya. Terlalu besar. Google Sheet nggak bisa ya pakai Google Sheet itu. Nggak iso. Komentare iso tapi gawe aplikasi Nek sing pilihan kuwi ngene bahasane, peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih kesempatan di ranah sosial, lingkungan dan pembelajaran. Suara tuh Bu. Heeh. Engko piye? Nggih. Suara. Kan ada 3 tuh itu. Kamu diagramnya ada suara, pilihan dan kepemilikan. Yang di kan itu. Nah, Kalau suara kesepakatan, maksudnya mengajak kesepakatan dan menjelaskan apa yang perlu tak golek sih referensi. Lo jane meh. Nek Sulayo. Nek kuwi murid membuat karya sesuai dengan kemampuan minatnya itu masuk neng suara atau masuk neng pilihan. Dia bisa membuat cerpen, dia bisa membuat puisi. Wi masuk neng suara apa pilihan kuwi? Kalau itu kayaknya masuk ke pilihan ya Bu. Ayo. Iya toh? Nggih. Oh. Sing berarti sing mau loh burung bisa membuat yang pilihan ya. Pilihan memberikan kesempatan. Nggih, pilihan ya. Kesempatan kan memilih ya berarti ya. Untuk memilih. Nggih, sip. Iya kan? Terus nek sing diberikan komentar, memberikan like itu apa ya? Like itu bahasa Indonesianya apa? Suka. Ini Bu, kalau suara yang saya pilih contohnya gitu. Saya tak simpen lagi engko ora kesimpen. Di chat di kolom chat. Terus bisa. Iya naik apa naik? Suara terus kepemilikan ownership. Apa yang dimaksud ownership? Menumbuhkan kepemilikan didorong, tentunya perlu didorong oleh guru, pilihan dan suara murid rasa memiliki proses pembelajaran mereka sendiri. Ya itu termasuk admin itu kan kepemilikan loh itu. Dia sebagai pengelola. Iya, dan ya,
Dan ini adalah karya kelas, jadi kelas kita yang harus tampil. Ini karya kelompok, ini kelompok kita. Ya, rasa memiliki kelompok, rasa memiliki dia sebagai kelas, tanggung jawab, itu kan memiliki ya. Iya, memiliki. Plus adminnya juga adalah OSIS, pengurus OSIS ya. Ya. OSIS bagian ya. OSIS bagian Pemilih. Sip, mantap. Oke. Tanggung jawab sebagai tugas bersama dari sebuah kelompok dan kelas untuk menghasilkan karya ya. Terus blogspot lentera pengurus OSIS sebagai motorku kok apa? Jaketku kok danan. Sebagai admin blogspot. Keblar aja mulai. Saya lagi punya motor. Apa nih Pak Icul seneng jerone? Itu sudah saya rangkum, saya kirimkan ke jenengan untuk apa? Contoh-contohnya. Apa alasan contoh apa? Ya, sudah saya kirimkan ke grup WA, ke WA. Ya. Referensinya. Mah aku kerja kelompok koncoku. Waktunya sudah habis ya, Bu Dewi, Bu Erlian, Bu Adalikul, Bu Desi, Bu Ilma. Kembali ke main room ya. Ayo Pak Icul ditutup dulu Pak Icul. Selautan duduk. Wes ya, tak save ya. Siap. Alhamdulillah. Ini loh. Ya, sederhana ya. 4 mata biji turun biji, ya dong. Terus tambah 10, turun biji. Nah, hanya ditutup. Apa? Turun biji, tambah 10. Ya kan? Ini mangki. Ayo ditutup. Oh deh. Nah, tutup kegiatan kolaborasi dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut nanti malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.